Good morning, children. Happy Sunday. How are you today? We wish you all have a nice day. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya tadi kita memakai bahasa Inggris? Nah, karena hari ini adalah Hari Doa Sedunia Anak. Liturgi yang akan kita pakai pada hari ini adalah liturgi Hari Doa Sedunia Anak negara Britania Raya atau United Kingdom yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Nah, tema kita pada hari ini adalah Aku Tahu Rancangan-rancangan yang Kubuat Bagimu. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Oh iya Kak, kita dapat salam hangat nih dari masyarakat Britania Raya, yaitu Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Lah kok bisa gitu Kak? Iya, karena tema negara untuk Hari Doa Sedunia Anak tahun ini adalah negara Britania Raya. Dan kali ini kita juga akan menjelajah dan belajar daerah yang ada di Britania Raya, yaitu Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Ngomong-ngomong, negara Britania Raya itu negara yang kayak gimana sih Kak? Inggris, Wales, dan Irlandia Utara adalah 3 bagian dari Britania Raya atau UK. 3 bagian tersebut termasuk dalam kelompok pulau yang dikenal sebagai Kepulauan Inggris. Negaranya memiliki hamparan rumput yang hijau luas, dilintasi banyak sungai yang melintasi bentang alam untuk membentuk lahan pertanian yang subur, danau, dan area keindahan alam yang luar biasa. Menarik bukan? Iya Kak, jadi nggak sabar pengen dengar kisah-kisah selanjutnya yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggu nanti. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan nyanyian gereja yang berasal dari daerah Irlandia Utara. Judulnya Be Told My Vision, atau dalam bahasa Indonesianya, Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku. Kaulah ya Tuhan Surya hidupku, asal Kau ada yang baik tak perlu, siapnya Tuhan aku kenal, di hadirat jiwaku tenang. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu hari ini untuk mempelajari firman-Mu yang sejati. Kami menyatakan bahwa hati kami terbuka untuk mendengar firman-Mu dan menerima rencana-Mu yang baik atas hidup kami. Kami mengasihi Engkau dan berterima kasih untuk Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan selalu berusaha merancangkan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Betul Kak, meski begitu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berusaha mencari jalan untuk bisa bersama Tuhan. Hati-hati ya adik-adik, kalau salah jalan bisa-bisa kita akan diculik iblis. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagu Naik Kereta. Musik kakak. Kereta kecil buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, jalan ini dari
Pasti kakak kan yang penasaran sama negara Britania Raya? Iya kak, penasaran banget nih. Nah kalau kakak mau tahu, kita panggil nih yang bisa menjelaskan tentang negara Britania Raya. Kita panggil yuk kakaknya, namanya Kamaria. 1, 2, 3. Kamaria. Sekali lagi dong. Kamaria. Hai 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 hai. Kalian tadi yang penasaran tentang negara Britania Raya? Aku juga kak. Nah, dan adik-adik pasti penasaran kan? Kakak sudah membuat video penjelasan singkat tentang negara Britania Raya. Kita tonton sama-sama ya. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang negara Britania Raya. Nah, negara Britania Raya disebut sebagai negara di dalam negara, karena di dalam Britania Raya sendiri ada negara lagi, seperti negara Inggris, negara Wales, dan negara Irlandia Utara. Kita pelajari yuk! Nah adik-adik, ini adalah bentukan pulau dari negara Britania Raya. Nah yang ungu itu adalah negara Britania Rayanya, yang disebut sebagai negara dalam negara. Nah kenapa ya adik-adik? Karena dalam negara Britania Raya ada negara lagi seperti negara England atau Inggris yang berwarna pink, negara Skotlandia yang berwarna biru, negara Wales yang berwarna putih, dan satunya lagi negara Irlandia Utara berwarna kuning. Nah seperti ini adik-adik contohnya. Britania Raya sendiri memiliki populasi sebanyak 70 juta jiwa, dengan mayoritasnya adalah orang-orang berkulit putih. Nah, sebagiannya lagi adalah pendatang atau imigran, seperti orang berkulit hitam, orang Asia, atau orang dengan ras lain di belahan dunia lainnya. Untuk sistem pemerintahan dan politik di Britania Raya, mereka memilih sistem kerajaan, yang artinya raja dan ratulah yang memimpin sistem pemerintahan tersebut. Lihat adik-adik, ada kereta kerajaan. Di dalam kereta itu ada Ratu Britania Raya. Yuk kita lihat sama-sama ratunya seperti apa. Nah, ini dia adik-adik Ratu Britania Raya. Namanya adalah Ratu Elizabeth II. Video ini diambil ketika beliau masih muda, waktu beliau diangkat menjadi ratu untuk Britania Raya. Nah, ini dia beliau di zaman sekarang. Wow, meskipun sudah tua, tapi Ratu Elizabeth tetap semangat memimpin negara Britania Raya. Tetap semangat Ibu Elizabeth. Lihat adik-adik, ada anak-anak yang sedang menari. Nah, mereka ini sedang menarikan tarian tradisional yang berasal dari Irlandia Utara. Tarian ini sering ditampilkan untuk upacara-upacara dan hari panen. Lihat, ada sekumpulan anak muda yang menyanyikan lagu tradisional khas Irlandia Utara, judulnya On the Rocky Road to Dublin. Bagus ya? Negara ini juga terkenal sebagai tempat lahirnya bintang-bintang besar seperti Queen, The Beatles, dan penyair sekaligus penulis ternama William Shakespeare. Beliaulah yang menulis novel terkenal di dunia berjudul Romeo dan Juliet. Wah, keren bukan? Cabang olahraga yang sangat digemari masyarakat Britania Raya adalah sepak bola. Selain sepak bola, mereka juga sangat menggemari pertandingan kriket. Kriket adalah cabang olahraga yang berasal dari Britania Raya, lebih tepatnya berasal dari Inggris. Untuk itulah masyarakat Britania Raya sangat menyukainya. Britania Raya memiliki berbagai macam makanan tradisional. Nah, yang paling terkenal di sana adalah fish and chips. Fish and chips adalah makanan yang terbuat dari fish atau ikan yang digoreng, dan chips atau kentang yang dipotong lalu digoreng dan disajikan dengan saus tomat dan mayones. Britania Raya terkenal akan masyarakatnya yang suka minum teh. Mulai dari kaum muda sampai kaum tua, mereka menikmati teh. Mereka suka menikmati teh bersama biskuit dan kue-kue kecil lainnya. Britania Raya dikenal memiliki bangunan kuno yang indah. Untuk itulah, banyak sekali turis-turis yang datang untuk melihat bangunan-bangunan tersebut. Selain bangunan-bangunan yang indah, ada juga loh tempat-tempat unik yang ada di Britania Raya. Seperti Menara Big Ben yang ada di Inggris, Stonehenge yang merupakan salah satu peninggalan prasejarah 3000 tahun sebelum Masehi, ada Buckingham Palace atau Istana Buckingham, tempat ratu tinggal,
Ada Menara Chartres yang merupakan menara tertinggi di Eropa. Ada Danau Lough yang ada di Irlandia Utara. Dan Giant Causeway atau jalan lintas raksasa. Konon katanya, menurut mitos Irlandia, tempat ini dulu merupakan tempat pertandingan bagi dua raksasa. Maka itulah tempat ini disebut sebagai Giant Causeway. Ada yang aneh juga loh di negara Wales. Nah, negara Wales memiliki kota dengan nama terpanjang dunia. Begini cara bacanya. Llanfair Pwllgwyngyll o ger y chwyrn drobl Llan Cecilia Gogogoch. Yang artinya, kota gereja Santa Maria di lembah pohon hazel putih dekat pusaran air yang deras dan gereja Santa Tisilo di Gua Merah. Panjang sekali ya. Negara Britania Raya disebut sebagai negara perindustrian. Kenapa ya? Menurut para ahli, sejak dulu negara ini memiliki banyak sekali pabrik, mulai pabrik pembuatan karet, pengolahan kayu, pembuatan sepatu, pembuatan kertas, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga memproduksi banyak sekali jenis mesin untuk produksi barang tersebut. Maka dari itulah, negara ini disebut sebagai negara pencetus revolusi perindustrian di seluruh dunia. Selain itu, teknologinya berkembang sangat cepat dan sangat membantu dalam menyokong perekonomian negara ini. Karena perindustrian inilah yang membantu perekonomian negara, sehingga negara Britania Raya ini disebut sebagai negara maju. Meski banyak sekali memiliki dampak positif, masalah selanjutnya yang tak kalah bahaya adalah kurangnya gereja yang ada di Britania Raya. Nah, kalau begitu, gimana masyarakat Britania Raya bisa beribadah? Tenang, masih ada kok gereja yang beroperasi di negara ini. Salah satunya adalah gereja Salisbury Cathedral. Adik-adik, gereja ini sering banget loh membantu pemerintah dalam membagikan sumbangan ke orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, gereja ini juga digunakan sebagai tempat beristirahat bagi para tunawisma. Artinya, tempat ini boleh ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki rumah. Wah, baik sekali ya. Coba lihat, gerejanya sangat besar dan megah. Nah, ini dia anak-anak yang ada di Britania Raya. Lihat, berbagai macam suku dan ras ada di sini, baik berkulit putih dan berkulit hitam. Mereka semua berteman dengan damai dan akur. Wah, menyenangkan bukan? Nah, adik-adik, sekian penjelasan kakak tentang negara Britania Raya. Selanjutnya akan ada kuis nih. Jangan lupa ya diikuti. Sampai bertemu. Dadah! Nah, itu dia adik video penjelasan singkat tentang negara Britania Raya dan bagian-bagiannya. Kalau mau tanya tadi, negara-negara di dalam Britania Raya apa-apa aja sih? Iya, ada negara Inggris, ada negara Wales, dan ada negara Irlandia Utara. Nah, kita main tebak-tebakan yuk. Jadi kakak akan menentukan gambar, ya. Ini gambar pertama. Tebak, ini tempat yang sering jadi tempat wisata di Britania Raya. Tebak, ini nama tempatnya apa?
Ada tangan ini sudah ada gambar jam dinding yang besar. Apa namanya adik-adik? Iya, benar. Namanya adalah menara Big Ben. Gambar selanjutnya lagi. Ya, gambar gedung yang sangat tinggi menjulang ke langit. Ya, kira-kira apa sih nama tempatnya? Ada dalam videonya kalau ada yang nonton. Ya, kakak ada dengar? Iya, betul. Namanya adalah gedung Shard. Gambar selanjutnya lagi. Nih, seperti yang ada lihat, ada gambar hamparan bunga dan gedung yang mewah. Apa nih nama tempatnya adik-adik? Iya, namanya adalah Istana Buckingham atau Buckingham Palace, tempat Ratu Inggris tinggal. Nah, gambar selanjutnya. Wah, ini gambar terlihat seperti danau dengan hamparan rumput yang luas. Kira-kira gambar apa ini? Iya, ini adalah tempat Danau Luhnya. Dan yang terakhir, coba lihat di gambarnya. Lihat, ada batu-batuan yang bentuknya unik. Ada bentuk silinder. Dan lihat kan bentuknya sangat unik. Ada kakak jelaskan nih di dalam video. Kira-kira nama tempatnya apa ya? Iya, namanya adalah The Giant Causeway atau dalam bahasa Indonesianya Jalan Lintasan Raksasa. Yeay, adik-adik sudah hafal nama tempat-tempatnya. Sekarang kakak mau uji lagi nih. Uji yang kedua. Tapi kakak mau sendiri. Kakak mau ajak teman-teman kakak, Kak Pia dan Kak Angel. Iya kak. Apa nih yang mereka bawa nih? Bendera. Oke. Sekarang kita main tebak-tebakan asal bendera. Mulai dari yang dipegang Kak Pia. Kira-kira nama benderanya apa ya? Berasal dari mana bendera ini? Ada yang tahu? Lihat. Ada kok di videonya. Iya, benar. Ini adalah bendera yang berasal dari Britania Raya. Nah, terus bendera yang di tangan kakak ini berasal dari negara mana? Masih di Britania Raya kok adik-adik? Ya, apa tadi namanya? Bendera dari Inggris. Selanjutnya, bendera yang dipegang oleh Kak Angel. Lihat nih, ada gambar naga nih. Ayo, kira-kira berasal dari negara mana bendera ini? Iya, betul. Bendera ini berasal dari negara Wales. Jadi kita ulangi sekali lagi apa ya? Britania Raya, Inggris dan Wales. Sekali lagi kakak. Britania Raya, Inggris dan Wales. Yeay! Kita sudah hafal ya tentang tempat-tempat yang sering kunjungi di Britania Raya dan bendera-benderanya. Oke, adik-adik, itu saja penjelasan dari kakak. Nah, adik-adik, yuk kita menyanyi lagu tema untuk Hari Doa Sedunia Anak tahun 2022. Nah, kakak-kakak, karena kita merayakan Hari Doa Anak Sedunia ini dengan tema Britania Raya, yuk kita nyanyi lagu berasal dari negara tersebut. Kita nyanyi lagu For Surely I Know the Plans atau dalam bahasa Indonesianya dengan yakin saya tahu rencananya. Musik. Sekali lagi ya, kasih. For surely I know the plans I have for you. The Lord says, surely I know the plans I have for you. Plans for your welfare, plans to not harm you, and to give you hope again. For surely I know the plans I have for you.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, mari kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-pertama sampai ke-14 dan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Firman-Mu pelita
dan terang bagi jalanku. Selama kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan selalu ada harapan. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini dalam rangka Hari Doa Sedunia Anak tahun 2022. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 yang menjadi dasar pesan firman Tuhan hari ini, supaya di dalam Tuhan akan selalu ada harapan, karena memang di dalam Tuhan Yesus Kristuslah segala sesuatu yang mustahil menjadi terjadi. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembacaan Alkitab ini ditujukan kepada orang-orang buangan. Orang-orang buangan artinya adalah orang-orang, artinya banyak ya anak-anak, lebih dari 2 orang, lebih dari 10 orang, banyak sekali orangnya. Mereka diusir dari tempat tinggal mereka. Yang namanya tempat tinggal kita sendiri walaupun kecil, kita akan merasakan nyaman di sana. Kita akan merasakan ada ikatan kekeluargaan dengan tetangga, kiri kanan, dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi saat itu orang-orang diusir dari tempat tinggal mereka menuju ke tempat asing. Nah, yang namanya orang-orang buangan di tempat asing, saat itu mereka merasakan penderitaan. Penderitaan karena mereka dipaksa untuk bekerja keras, tidak ada henti-hentinya. Mereka dihina, mereka tidak sama sekali dihargai. Syukur kalau mereka bisa makan. Nah, anak-anak yang terkasih, kita diajak melalui pembacaan Alkitab hari ini supaya kita turut merasakan apa yang mereka rasakan dalam penderitaan mereka. Nah, saat ini pandemi COVID-19 masih melanda. Kita pun merasa tidak nyaman, kita pun merasa penderitaan. Penderitaannya di mana, Ibu Pendeta? Kita harus keluar rumah. Kalau dulu mungkin setiap hari Sabtu malam Minggu kita bisa jalan-jalan ke mall, bermain kereta api, bermain odong-odong, dan banyak macam mainan yang kita bisa main, kita bisa pakai. Tapi sekarang kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kita harus mengurangi kegiatan di luar rumah. Bukan hanya itu, penderitaan dan rasa tidak nyaman ini pun kita rasakan. Belajar keluar rumah, kita harus menggunakan masker di sepanjang hari. Kalau kita ada di sepanjang kita ada di luar, ini salah satu dari perasaan yang sangat tidak menyenangkan yang kita rasakan. Jikalau orang-orang buangan dalam penderitaan mereka ada harapan di dalam Tuhan, seperti dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, seperti tema yang Hari Doa Sedunia sama-sama cantumkan di sana. Temanya adalah Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagimu. Kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, itu juga harapan bagi kita dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kita yang merasa sangat tidak mengenakan kalau harus keluar rumah dan macam-macam hal lainnya yang tidak menyenangkan yang kita rasakan. Mari kita letakkan harapan kita kepada Tuhan. Di saat Tuhan mengatakan Aku tahu, Yeremia 29 mengatakan Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan. Mengapa Tuhan tahu? Ya karena Tuhan memang mengetahui apa yang ada di hadapan kita, di masa depan kita. Tuhan melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancang itu adalah rancangan menuju damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan katakan di ayatnya yang ke-11. Itu yang Tuhan katakan kepada orang-orang buangan di dalam pembacaan Alkitab. Itu juga yang Tuhan katakan kepada kita di masa pandemi COVID-19 yang serba tidak mengenakan. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk juga tetap berdoa. Di dalam situasi seperti apapun, situasi yang menyenangkan atau situasi yang tidak menyenangkan, situasi pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19-nya sudah berlalu, mari kita tetap mengatakan
Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui rancangan-rancangan untuk kita adalah baik dan menuju damai sejahtera bagi kita. Percayalah kepada Tuhan, tetaplah taati perintahnya, tetaplah berpaut hanya kepadanya, tetaplah sabar, tetaplah kuat, tetaplah berdoa. Amin untuk pesan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan hari ini yang begitu luar biasa. Melalui kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di dalam situasi terburuk kami sekalipun, Tuhan tetap memperhatikan kami, dan di dalam Tuhan selalu ada harapan. Kami percaya itu karena Tuhan akan terus menepati perkataannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah pertolongan hidup kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, jikalau hari doa sedunia anak tahun 2022, berbagai macam budaya yang ada di negara Britania Raya kami ketahui bersama. Kami betul-betul bangga dan bersyukur karena semuanya pun karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan memberkati negara-negara yang ada dalam negara bagian Britania Raya ini. Negara Inggris, Wales, dan Irlandia Utara, di segala kegiatan pemerintahan mereka masing-masing, kepemimpinan oleh raja atau ratu, Tuhan juga memberkati segala kegiatan bergereja yang mereka lakukan. Biarkan berpaut pada Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam setiap hal-hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang mereka boleh alami dan rasakan, sama seperti halnya kami, di mana di dalam kehidupan kami ada suka, ada duka, tetapi kami ingin terus berpaut kepada Tuhan. Kami juga mau serahkan anak-anak di dalam negara Britania Raya ini, sama seperti kami anak-anak yang ada di negara Indonesia. Kami ingin selalu belajar tentang Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami berakar, kami bertumbuh, dan kami berbuah selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua hal yang ada di dalam negara Britania Raya. Kami selalu berdoa bagi mereka. Tuhan pun mari memperhatikan mereka, memperhatikan anak-anak, memperhatikan segala apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam rangka hari doa sedunia anak, kami diajak untuk berdoa bagi orang-orang yang ada di luar negara Indonesia, yaitu negara Britania Raya. Kami mau berdoa bagi pemerintahan negara Indonesia. Mari Tuhan memberkati proses vaksin di negara Indonesia yang masih berlangsung. Biarkan kami semakin sehat. Kami sudah memiliki dosis yang penuh sampai vaksin yang ketiga, dan anak-anak kami pun sampai vaksin yang kedua. Biarkan Tuhan memberkati vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh kami semua, sehingga kami boleh semakin kuat untuk melawan virus corona yang masih melanda sampai saat ini. Diberkatilah pemimpin kami, diberkatilah pemerintahan yang sampai saat ini masih terus mengupayakan untuk membawa kami selalu dalam keadaan sehat. Kami juga mau serahkan ya Tuhan gereja-gereja, terutama gereja Kalimantan Evangelis, di dalam programnya, kegiatannya untuk menyampaikan firman Tuhan, juga termasuk di dalamnya sekolah minggu online yang masih berlangsung sampai saat ini. Ya Tuhan, diberkatilah proses perekaman sampai penayangan. Siapapun yang ambil bagian di dalam setiap proses perekaman sampai penayangan ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati majelis pekerja harian jemaat kita Ephatha. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang ikut terlibat untuk mengisi ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak di tim multimedia. Mereka juga terus mendukung sehingga proses perekaman ini boleh berjalan dengan lancar, selesai, dan yang terbaik ingin terus kami sama-sama berikan. Diberkatilah orang tua,
yang senantiasa ada untuk membawa anak-anaknya beribadah sekolah minggu online. Meskipun di rumah, tetapi sukacita semangat selalu ada. Sehingga firman Tuhan senantiasa ada di dalam hati akal pikiran mereka, lewat ucapan, lewat perbuatan, tingkah laku anak-anak kami menggambarkan cerminan kasih Kristus. Diberkatilah jikalau ada orang-orang yang kami kenal atau yang tak kenal kami kenal, tante, om, keluarga kami, tetangga kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, yang sakit di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan mari Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga membawa kesembuhan, pulih secara total, dan boleh kembali berkegiatan seperti sedia kala. Kami percaya kesembuhan, pertolongan dari Tuhan selalu ada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta. Biarlah kita sebagai anak Tuhan terus belajar menjadi pengikut Tuhan yang setia dan melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memuji Tuhan dan firman yang telah Dia berikan untuk kita dengan menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, uang persembahannya boleh adik-adik masukkan ke dalam amplop. Lalu di amplop adik-adik tulis nama dan lingkungan, dan ditulis juga persembahan sekolah hari Minggu. Lalu adik-adik bisa menitipkannya melalui orang tua atau guru sekolah minggu adik-adik. Atau adik-adik juga bisa mengirimkan persembahannya melalui rekening yang di bawah ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang setia, yang mengetahui bahwa rencana-Mu untuk hidup kami adalah baik dan janji-Mu yang layak di hadapan kami.
Kami membawa persembahan ini diiringi pujian dan ucapan syukur. Kiranya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kepentingan semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian Aku Mau Memberi. Musik. Adik-adik, tibalah kita pada penghujung ibadah kita. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang negara Britania Raya, terus juga bermain kuis, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Iya Kak, wah banyak sekali ya pembelajaran yang kita dapatkan pada ibadah Hari Doa Sedunia Anak tahun ini. Kakak harap setelah ini adik-adik bisa mendoakan teman-teman kita yang tinggal di Britania Raya, terkhususnya daerah Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Ya Tuhan Hari Telah Berakhir. Lagu ini juga terkenal loh di Britania Raya dengan judul The Day So Gave Us Lord. Katanya lagu ini sering dinyanyikan pada ibadah Natal keluarga kerajaan Inggris. Maka dari itu kita nyanyikan juga dalam versi bahasa Inggrisnya. Musik kakak. Ya Tuhan hari telah berakhir, Kau ganti malam yang teduh, pujian bagi kami ganti pujian bagimu. Nah, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online kita. Anak-anak jangan lupa kalau kita ibadah sekolah minggu online, kalau kakaknya mengajak, ayo bernyanyi, ayo berdiri, kita ikut juga bernyanyi, bukannya ikut menonton ibadah sekolah minggu online, tapi ikut terlibat dalam ibadah sekolah minggu online. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Kami sangat bersuka cita dan semangat kami penuh
karena ada Tuhan yang selalu membawa pengharapan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami akan berjumpa lagi minggu depan. Kami percaya Tuhan selalu ada menyertai kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai umat Tuhan, kita harus berfokus pada perintah Tuhan yang kita dapatkan melalui Alkitab dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak Pendeta. Jika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan merancang dan melindungi keselamatan kita. Tapi, jika kita memilih untuk tidak menuruti perintah Tuhan, maka kita akan menjadi sangat rawan terhadap godaan setan. Yuk teman-teman, kita menjadi umat yang selalu setia pada perintahnya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Selamat Hari Doa Sedunia Anak. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Nah, tiba saatnya kita membuat aktivitas nih. Nah, Kak Tiara nih nggak sendirian nih, ditemani dengan Esther. Wih, Esther. Nah, jadi kita mau buat keranjang hati. Penasaran nggak Esther gimana bentuknya? Penasaran dong? Nah, ini kamu bawa Esther. Tara. Coba Esther pegangin. Nah, ini seperti ini keranjang hatinya. Oke, sudah. Untuk alat dan bahannya, kita menggunakan kertas. Yang mana kertasnya Esther? Boleh? Kertas buffalo. Oke, warna apa? Merah. Warna merah. Terserah kalau adik-adik mau pakai yang warna merah atau warna lainnya. Terus ada apa lagi Esther? Gunting dan penggaris. Terus ada apa lagi? Selotip. Kalau nggak ada selotip, bisa pakai lem kertas. Oke, lem kertas. Terus apa nih Esther? Ada pulpen. Pulpen. Ada berapa nih pulpennya? 2. Ada 2, satu untuk Kak Tiara dan satu untuk Esther. Oke. Yuk kita langsung buat nih. Nah, jadi kertas ini, satu lembar ini kita lipat nih. Oke, Esther boleh pegang untuk lipatnya. Oke, kita pegang ya. Nih. Nah, itu seperti ini. Oke. Ini yang dibuka. Terus kita lipat nih. Coba Esther, bisa tahu pegangnya? Oke, gitu. Nah, seperti ini ya. Dan setelah itu, boleh kita taruh lagi seperti ini. Nah, jadi setelah itu kita gambar seperti ini. Boleh dijulur, kakak? Oke. Nah, ini ada angkanya nih. Esther, ada angka berapa nih bisa? 1, 2, 3. 3. Terus di belakangnya juga ada apa nih? A, B, C, D. Ada C. oh ya, A, B, C. Oke. Nanti kita potong nih sesuai dengan polanya. Oke? Nah, jadi kakak sudah potongnya seperti ini. Boleh Esther minta tolong pegang. Nah, ini sudah kakak potong. Nah, seperti ini. Punya Esther ada angka atau abjad? Oh, abjad. Ini A, B, dan C. Punya kakak 1, 2, 3 boleh cincin nanti. Oke. Kelihatan? Nah, setelah itu kita potongin ininya sesuai dengan ini ya. Nah, oke, sudah kita potong. Nah, seperti ini jadinya. Esther, punya Esther? Boleh? Iya, ini sudah kakak potongin buat Esther dan buat Kak Tiara. Nah, untuk ukurannya adik-adik bisa menyesuaikan aja, tapi kakak pakai yang 10 nih
punya Esther dan punya kakak. Pakai 10 cm. Begini. Pakai 10 cm, kalau lebih juga nggak apa-apa. Nah, terus nanti buat lingkarannya di sini. Nah, untuk garisnya yang dipotong itu ini ada 9. Jadi yang di sininya 10, terus buat lingkaran. Terus yang garis yang di dalamnya ini 9. Jadi nanti dipotong sampai habis ini ya. Nah, oke ya. Udah siap kita buat nganyangnya? Kayak jadi keranjang hati? Sudah. Oke, mana suaranya? Sudah. Sudah, oke ya. Nah, jadi caranya Esther boleh pegang yang angkanya 1, 2, 3 nya di sebelah kiri. Oke, udah? Dan ABD nya di sebelah kanan. Oke, mantap. Jadi gini. Nah, kita masukin Esther C-nya. Ya, buka C-nya. Masukin ininya. Nah, udah. Wih, ini Esther udah. Terus 2-nya kita masukin ke dalam C. 2-nya masukin ke dalam C. Bisa ya, Esther? Bis. Oke, terus C-nya masukin ke 1. Bisa. Wah, Esther udah pro nih. Oke, kakak udah, kita liatin dulu Esther. Nah, ini ya. Nah, kita masih ada ini. Selanjutnya, kita lanjutkan Esther. Yang mana nih lagi Esther? Yang B. Oh, yang B. Oke. Yang B berarti yang C udah. Yang B berarti masukin 3, masukin ke B. Ini masukin ke B udah. Terus B-nya masukin ke 2. Udah sampai mana? Udah selesai B-nya? Oh, satu lagi. B-nya, satunya masukin ke B. Oke, sudah di mana nih Esther? Sudah. Di A. Oke, kita mau di A nih. Kasih lihat dulu Esther. Ini A-nya masih belum kita rangkai ya, Esther. Oke, buka A-nya Esther dulu. Ini kasih lihat A-nya teman-teman. Ini A ini. Nah, iya. Ini pegang A-nya nih, lagi belum dirangkai nih. Nah, A-nya kita masukin ke mana nih Esther? Ketiga. Ketiga, masuk ke dalam ya? Iya, oke, mantap itu. Nah, terus apa lagi Esther? Terus 2 masukin ke A. ke A. 2 masukin ke A ya. Ini kayak nganyam ya adik-adik. Terus terakhir A-nya masukin ke 1. Oke, mantap Esther. Nih, gimana nih Esther? Udah? Kasih rapi dulu punya Esther. Yang apa udah nih? Rangkai. Ya, ini kakak bantuin rapiin ya. Oke, Esther pegang, kita buka ya. Kalau anyamannya betul, bisa dibuka nih. Nah, tada! Kita tutup Esther. Tutup. Jadi bentuk apa nih? Hati. Hati. Wih. Nah, langkah selanjutnya kita buat ininya. Kandungannya. Kakak kasih 1 ya buat Esther. Ini kakak 1. Nah, di sini kakak pakai double tip ya. Tapi kalau nggak ada, boleh pakai lem kertas adik-adik. Esther bisa bukanya? Oke, mantap.
Iya. Yuk kita tempel Esther. Yang mana duluan depannya? Depannya. Mana? Oke. Dulu tempel. Terus belakangnya. Nah. Siap, nempel. Ini kakak bantu. Sudah punya Esther, punya kakak. Nah, teman-teman, masih ada nih tahap selanjutnya. Kita tempel nih ayat hafalannya. Nih, punya kakak, ini punya Esther. Ya, kita kasih lihat dulu nih Esther. Nah, tuh ada namanya nih, punya Esther dan punya Kak Tiara. Ayat hafalannya nih dari Yeremia 29 ayatnya. Kita tempel dulu aja ya. Yuk, kita tempel dulu depannya ini. Tempel depannya. Iya, tengah. Iya. Wih. Oke. Udah nempel Esther? Udah. Oh, wah. Ini kasih lihat lagi nih teman-temannya. Nih teman-teman, ini punya Esther, ini punya Kak Tiara, keranjang hatinya. Dan ini tadi tuh. Itu lebih bagus ya kita tempel ayat hafalannya ya, sininya. Nah, ayat hafalannya nih dari Yeremia 29 ayat 11. Gimana kalau kita baca nih, Esther? Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia Pasal 29 ayat 11. Nah, itu ayat hafalan kita ya, adik-adik. Kasih lihat nih lagi. Nah, jadi deh. Ini buatan Esther, buatan kakak udah jadi. Oke. Nah, adik-adik, demikian ini aktivitas kita minggu ini. Dan jangan lupa untuk dokumentasikan hasilnya dan jangan lupa untuk kirimkan ke kakak sekolah minggunya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dadah teman-temannya. Pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Kejadian pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian tuh dengan kamu dan keturunanmu. Kejadian 8 ayat 21. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang aku lakukan. Kejadian
Kejadian pasal 8 ayat 21. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Kejadian pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu